Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwatal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Berbicara tentang keindahan Islam, sebetulnya Islam itu memang indah. Dari berbagai macam sisi yang sangat banyak sekali. Dan orang yang mempelajari tentang Islam pasti akan mengakui akan keindahan Islam. Bahkan orang-orang orientalis, ya, ketika mereka mempelajari Islam, mereka mendapati subhanallah, Islam itu agama yang luar biasa sekali. Hanya orang-orang yang berpikir saja yang insya Allah akan tahu tentang hakikat agama Islam ini. Makanya Islam untuk orang yang berpikir, bukan untuk orang yang tidak berpikir, bukan juga buat orang gila. Islam agama yang sangat masuk di akal. Apa itu di antara keindahan Islam? Yang pertama, bahwa Islam adalah agama yang sifatnya universal. Islam telah mengatur segala sesuatu, dari masalah yang sangat kecil sampai masalah yang sifatnya besar. Masalah buang air kecil, buang air besar, masalah yang berhubungan dengan adab makan, adab minum, bahkan juga berhubungan dengan adab berpakaian, berhubungan dengan masalah yang sifatnya orang mungkin menganggapnya kecil dan remeh, sampai tersenyum. Itu semua diatur oleh Islam, subhanallah. Makanya ada seorang orang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya. Apa kata orang musyrik ini? Inna nabiyyakum qad 'allamakum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Sesungguhnya nabi kalian itu sudah menjelaskan segala sesuatu, sampai-sampai tata cara buang air. Apa kata Salman? Ajal, betul sekali. Ini adalah sesuatu yang sifatnya ya menunjukkan keindahan Islam. Karena ikhwata Islam, azakumullah, tidak pernah ada, dan kalau kita bandingkan dengan agama manapun yang betul-betul membahas tentang masalah yang sifatnya secara keseluruhan sampai kepada permasalahan yang sangat kecil, hanyalah Islam. Coba saja, ya, sampai mau minum ada adabnya, mau makan ada adabnya, jelas dalilnya, hujahnya. Bagaimana tata cara tidur, adabnya. Buang air, sampai disebutkan dalam kitab-kitab fikih sampai 12 lebih adab dalam buang air. Ya. Dalam berpakaian ada doanya dan yang lainnya. Apalagi yang lebih besar dari itu. Masalah ketatanegaraan, masalah perekonomian, masalah tentang masalah politik, semua sudah diatur oleh Islam. Makanya ikhwatul Islam, ini adalah agama yang universal, ya, yang mengatur segala sesuatu, dan ini merupakan keindahan Islam yang luar biasa. Yang kedua, yang dekat dengannya adalah bahwa Islam itu agama yang telah sempurna. Dan Allah telah menyempurnakan agama ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu, dan aku telah sempurnakan nikmatku untukmu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Dan subhanallah, nikmatnya kesempurnaan Islam ini, ya, atau kesempurnaan ini dianggap nikmat yang besar sekali oleh orang-orang Yahudi. Sebuah bukti dalam sebuah hadis athar riwayat Bukhari dalam sahihnya, bahwa ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Bagaimana? Apa kata orang Yahudi ini? Ya Amiral Mu'minin, ayah fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadnaha 'idan. Hai Amiral Mu'minin, ada satu ayat dalam kitab kalian, kalaulah ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan menjadikan itu sebagai hari raya. Bayangkan, ya, orang Yahudi ini
mengatakan ada satu ayat dalam kitab kalian, kalau ayat itu turun kepada kami, kami akan jadikan sebagai hari raya. Kata Umar, ayo ya ayatu ayat yang mana? Kata orang Yahudi itu firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Subhanallah, ternyata orang Yahudi menganggap ini subhanallah kenikmatan yang luar biasa. Dan kesempurnaan Islam itu menunjukkan akan keindahannya. Karena apabila Islam sempurna, berarti Islam sudah tidak butuh lagi kepada apapun juga. Berarti Islam sudah mengatur segala sesuatu. Berarti Islam sudah mencukupi segala sesuatu. Ini menunjukkan akan keindahan Islam. Yang ketiga, yang menunjukkan akan keindahan Islam, Islam sangat memperhatikan yang namanya akhlak dan adab. Perhatikan, ya. Di antara pertama kali yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW di kota Mekah itu tentang masalah akhlak ternyata. Selain tauhidullah, selain tentang masalah akidah, juga tentang apa? Tentang masalah akhlak. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya, yaitu tentang percakapan Heraklius dengan Abu Sufyan. Apa kata Heraklius kepada Abu Sufyan? Madza ya'muru hadzan nabi? Apa yang diperintahkan oleh nabi ini? Apa kata Abu Sufyan? Yaqul u'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Nabi ini berkata, sembahlah kalian kepada Allah saja, jangan sekutukan Allah. Wa ya'muruna bis shalah was-silah wal afaf was-sidq. Dan Nabi itu menyuruh kami untuk sholat, menyambung silaturahim, menjaga kehormatan, dan bersikap jujur. Ini akhlak. Ternyata yang pertama kali Nabi SAW tekankan di awal-awal Islam itu adalah tentang tauhid yang pertama, kemudian tentang akhlak. Bahkan Nabi SAW ketika menyebutkan akan muncul fitnah di akhir zaman, ternyata Nabi juga menekankan masalah akhlak. Dalam hadis riwayat Muslim, demikian pula Imam Nasai, Nabi SAW bersabda apa? Kata beliau, ya, sataji'ul fitan, akan datang nanti fitnah. Fayuraqqiku ba'duha ba'dha, di mana fitnah setelahnya terasa lebih berat dibandingkan dengan fitnah sebelumnya. Taji'ul fitnah, nanti akan datang fitnah. Fayaqulul mu'min, apa kata si mukmin? Hadhihi muhlikati, ini yang akan membinasakan diriku. Tsumatan kasyif, kemudian fitnah itu pun pergi, kata Rasulullah SAW. Tsumma taji'ul fitnah, lalu datang lagi fitnah yang lainnya. Fayaqul mu'min hadhihi wa hadhihi, kemudian si mukmin mengatakan ini dan ini. Kemudian Rasulullah bersabda, memberikan solusi bagi mereka yang hidup di akhir zaman nanti yang penuh dengan fitnah. Faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah ia didatangi oleh kematiannya dalam keadaan beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, dan hendaklah ia mempergauli manusia sebagaimana ia suka untuk dipergauli dengannya. Subhanallah, perhatikan, di zaman yang Nabi kabarkan bahwa akan muncul fitnah yang dahsyat, yang bergelombang bagaikan gelombang lautan yang silih berganti, ternyata Nabi pada waktu itu menekankan masalah akhlak. Dan memang agama Islam ini agama akhlak. Ya. Lihat bagaimana Nabi SAW memandang akhlak itu sebagai amalan yang paling berat timbangannya. Nabi bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, "Laisa syai'un athqala fil mizan 'indallah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di sisi Allah dari akhlak yang baik. Bagaimana Islam mengatur akhlak terhadap Allah, hamba dengan Allah. Ya, untuk mentauhidkannya, menjauhkan kesyirikan, mengagungkannya. Bagaimana Islam mengatur akhlak kita atau makhluk dengan Nabi SAW. Bagaimana Islam mengatur akhlak ya sebagai seorang rakyat kepada pemimpinnya. Lihat bagaimana Islam mengatur. Nabi SAW menyuruh untuk rakyat mendengar dan taat, walaupun pemimpin itu berbuat zalim. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah,
bagaimana kami menghadapi pemimpin-pemimpin, ya. Mereka minta kami melaksanakan hak mereka, tapi mereka tidak melaksanakan hak kami. Apa kata Rasulullah SAW? Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Ya. Laksanakan hak kalian sebagai rakyat kepada pemimpin. Wa tas'alunallaha haqqakum. Dan adapun hak kalian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Rasulullah SAW mengatakan, ya, ketika ditanya, ketika ada nanti pemimpin yang hanya dia minta haknya dipenuhi tapi dia tidak memenuhi hak rakyatnya, agar rakyat tetap melaksanakan hak pemimpin tersebut, dan adapun hak mereka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini hadis berat sekali. Hadis ini sahih, ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Akan tetapi ini untuk kemaslahatan yang besar. Ya. Bahkan lihat bagaimana Islam mengajarkan bagaimana tata cara menasihati pemimpin dengan tidak menjatuhkan kewibawaan seorang pemimpin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada an yansah li sultan, fala yubdi alaniyah." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, maka jangan terang-terangan di hadapan rakyatnya. Kenapa? Karena itu bisa menjatuhkan wibawa dia, akhi. Kalau antum dinasihati di depan orang, saya yakin antum akan jatuh wibawa antum. Kalau antum sebagai camat atau sebagai lurah lah ya, dinasihati di depan warganya begitu terang-terangan, itu namanya menjatuhkan wibawa, itu namanya membongkar apa? Aib. Maka Rasulullah SAW dia mengingatkan ini, siapa yang ingin menasihati pemimpin, jangan terang-terangan di depan rakyat, tapi nasihatilah secara rahasia. Jika ia terima, alhamdulillah. Jika tidak diterima, maka ia telah melaksanakan tugas. Subhanallah. Akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Lihat juga bagaimana akhlak terhadap non-muslim. Ya, terhadap non-muslim, bagaimana akhlak dalam Islam, ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Allah Ta'ala berfirman, La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang untuk kamu berbuat baik kepada siapa? Kepada orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Allah tidak larang kalian berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bersikap adil. Tuh lihat, ya. Lihat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh mu'ahad? Tahu siapa mu'ahad? Mu'ahad itu adalah orang kafir yang dalam perdamaian dan gencatan senjata dengan kaum muslimin. Maka apa kata Rasulullah? Siapa yang membunuh mereka, dia tidak akan mencium bau surga. Terhadap non-muslim, bahkan dalam perang saja, dalam perang, bagaimana wasiat Rasulullah kepada para panglima perangnya? Apa kata Rasulullah? Jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh wanita, jangan bunuh ya orang yang berada di viharanya, ya, di tempat ibadahnya. Jangan menghancurkan tempat ibadah, jangan menebang pepohonan, jangan pula membakar. Masya Allah. Lihat dalam perang saja Islam sangat indah sekali. Bahkan Nabi SAW naha anil muthlah. Nabi SAW melarang untuk mencincang mayat. Haram hukumnya. Ikhwatal iman, a'azakumullah wa iyyakum. Itu menunjukkan betapa indahnya Islam. Kalau kita punya tetangga Yahudi, tetap wajib kita hormati. Walaupun kita tetangga, kita orang non-muslim, wajib kita hormati. Para ulama semua sepakat, ijma', bahwa kalau kita punya tetangga, dia itu orang Yahudi atau non-muslim, kita wajib untuk menghormati mereka. Kenapa? Karena ini hak tetangga. Nabi SAW bersabda, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa yang tidak beriman? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Hadis ini mutlak, baik tetangga itu muslim ataupun non-muslim. Jika kita mengganggu tetangga kita yang non-muslim, kita masuk dalam hadis tersebut. Makanya akhwan Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Makanya kalau
mereka berkoar-koar tentang toleransi. Jangan diajarin. Islam sudah mengajarkan tentang hakikat toleransi. Tapi ingat, tentunya toleransi ada batasan-batasannya. Dalam masalah din, ya Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, dalam Islam toleransi itu hanya dalam ranah muamalah dunia. Adapun masalah agama tidak. Ya, bukan berarti kita mau mengganggu perayaan mereka, silakan. Kalian mau merayakan ya hari raya kalian, silakan. Kita tidak akan ganggu. Tapi kalau kalian minta kita ikut merayakan, ini yang masalah. Ini bukan toleransi namanya. Itu namanya sama saja ikhwatul Islam azakumullah ya. Kita tawar-menawar dalam akidah dan agama kita. Dan ini dilarang dalam agama ya ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya tentunya ya Islam mengajarkan toleransi, tapi bukan toleransi kebablasan ya akal Islam. Toleransi itu ada batasan-batasannya. Nah, Islam ya bagaimana lihat indahnya terhadap non-muslim. Bagaimana kepada sesama muslim, lebih lagi tentunya. Ya. Bagaimana Islam melarang memerintahkan kita untuk menjaga kehormatan muslim yang lainnya, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Ketika masih hidup dan ia berada di depan kita, kita dilarang menyakiti hati dia dengan mengucapkan kata-kata yang tidak enak kepada dia atau memukul dia dan yang lainnya. Ketika dia tidak ada di depan kita, kita dilarang menggibah dia, menjelek-jelekan di belakang dia, diharamkan. Ketika dia sudah meninggal dunia, kita pun tetap harus menghormati dia, tetap memelihara dia, tidak boleh menyakiti tubuhnya. Demikian pula kita tidak boleh membongkar aib-aibnya yang telah ia lakukan, kecuali kalau memang itu bahaya untuk kaum muslimin. Makanya ya akal Islam, inilah Islam, agama yang sangat indah sekali. Makanya Islam itu subhanallah ya, agama yang selalu mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadah. Ya. Semua yang sifatnya maslahat diperintahkan oleh Islam bila memang maslahatnya lebih besar. Semua yang sifatnya berbahaya dilarang oleh Islam. Semua makanan yang berbahaya dilarang tidak? Dilarang. Contoh Allah mengatakan apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang apa? Arak dan judi. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan di dalam arak dan judi itu ada apa? Dosa besar. Tapi ada juga apa? Manfaat-manfaat. Tapi Allah mengatakan apa? Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Allah haramkan, Allah haramkan. Maka semua yang sifatnya mengganggu manusia haram, akhi. Coba kalau ada orang merokok, iya, mengganggu tidak? Mengganggu. Bahkan dikatakan perokok pasif itu lebih berat penyakitnya katanya ya. Yes. Maka tentu itu sesuatu yang pastinya dilarang dalam Islam. Kenapa? Kan itu menyakiti kaum muslimin. Bukan cuma menyakiti diri sendiri, bahkan menyakiti orang lain. Makanya ya akhwat Islam, betapa Islam itu agama yang luar biasa indah ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Ya, Islam ia menyuruh kita untuk saling menghormati. Islam menyuruh kita untuk berusaha ya akhwat Islam ya, memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling bermanfaat untuk manusia. Berarti kita sebagai seorang muslim ini diminta oleh Allah dan Rasulnya bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain, bukan bagaimana memanfaatkan orang lain. Kita berusaha bagaimana, apa manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Nabi SAW menganjurkan kita untuk memperhatikan fakir miskin, orang lemah, para janda. Ya bukan cuma janda yang cantik aja ya Mbak. Semuanya Ustaz ya. Iya. Maka ya akhal Islam, Nabi bersabda apa? As-sa'i 'alal armalah wad du'afa kal mujahid fi sabilillah. Wa kas-sha'im alladzi la yuftir wa qa'im alladzi la yaftur. Orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang lemah, kata Rasulullah, pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah. Sama dengan orang yang terus-menerus berpuasa dan terus-menerus sholat malam. Tidak ada lelah-lelahnya. Subhanallah. Ternyata memperhatikan para janda yang susah hidupnya, orang-orang miskin yang susah hidupnya, orang-orang lemah, fakir miskin, anak-anak yatim, ternyata sangat diperhatikan sekali oleh Islam. Ya.
Itulah keindahan Islam, ya akan Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya aneh sekali kalau ada orang mengatakan Islam agama teroris. Wallahi, Islam bukan agama teroris. Mereka yang melakukan terorisme hakikatnya dia bukan tidak mengamalkan Islam, dan itu bukan dari Islam sama sekali. Maka ketahuilah ya akhi, agama kita ini luar biasa indah. Agama kita ini subhanallah telah dibuktikan oleh para ilmuwan bagaimana sunnah-sunnah Rasul manfaatnya untuk kesehatan. Penelitian di London mengatakan bagaimana tidur di atas rusuk yang kanan ternyata manfaatnya luar biasa untuk kesehatan. Bahkan itu tidur yang paling bagus. Itu penelitian orang non-muslim loh di London. Di London juga ada penelitian tentang apa sih hikmah tidur siang. Ternyata subhanallah untuk kesehatan luar biasa. Kenapa sih makan dengan tangan? Mereka teliti lagi, ternyata makan dengan tangan pun juga manfaat-manfaat untuk kesehatan luar biasa. Jadi subhanallah, Islam itu agama yang tidak bertentangan dengan akal, bahkan sangat masuk di akal. Makanya orang yang menganggap bahwa Islam itu agama yang nggak benar, ima dia bodoh atau dia pengikut hawa nafsu. Maka ya akhi, pelajarilah dan kenalilah agama kita yang luar biasa. Karena ia adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan terima dia dan ia termasuk orang-orang yang merugi kelak dalam kehidupan akhirat. Wabillahi taufik. Mungkin cukup kita berbicara tentang keindahan Islam dalam kesempatan kita ini. Masya Allah, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman kita yang hadir di sini juga, dan juga tentunya pemirsa di rumah atau pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang bertanya, bisa secara langsung menghubungi line telepon kami di 021 823 6543. Namun sebelumnya dari teman-teman kita ada yang bertanya, mungkin Pak Kamil bertanya tentang atau yang lainnya? Nah, Ustaz, untuk membuka pembicaraan kita ini saat ini fenomena masyarakat atau masyarakat dunia berkaitan dengan Islam. Islam itu sepertinya oleh mereka dipandang rendah. Dan buktinya memang orang-orang yang memeluk agama Islam di kasta yang nomor 2 gitu, Ustaz. Bagaimana kaum muslim ini membangkitkan kembali Islam itu dan menjadikan Islam itu indah buat kehidupan mereka, Ustaz? Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah memberitahukan itu. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda apa? Apabila kalian berjual beli dengan cara apa? Riba. Dan kalian mengambil ekor sapi. Dan kalian ridho dengan tanaman. Dan kalian tinggalkan berjihad memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah akan timpakan kehinaan atas kalian. Allah tidak akan cabut kehinaan sampai kalian kembali kepada agama kalian. Lihat tuh. Sekarang kaum muslimin sibuk dengan riba tidak? Kaum muslimin sibuk dengan dunia tidak? Mereka tinggalkan memperjuangkan agama Allah tidak? Tidak peduli. Agama kita dicaci maki, diam saja 1000 bahasa. Walaupun memang ada alhamdulillah orang-orang yang Allah berikan taufik kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita melakukan itu semuanya, ternyata benar sabda Rasulullah SAW, Allah akan hinakan kita. Allah hinakan. Kaum muslimin di Indonesia ini mayoritas tidak? Mayoritas. Tapi kenapa kita lemah sekali? Tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Bahkan kita diatur oleh orang non-muslim. La haula wa la quwata illa billah. Akibat karena kita berpaling dari agama Allah. Akibat karena kita lebih mencintai dunia. Maka Nabi SAW menyebutkan apa? Kehinaan itu tidak akan dicabut. Sampai kapan? Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Makanya solusi satu-satunya mengajak kaum muslimin kembali kepada agama Allah ini. Dengan cara apa?
kita ramaikan majlis-majlis ta'lim, kita kaji tentang hakikat agama Islam, kita amalkan, kita serukan manusia, dakwahkan manusia kepada din yang hak ini. Sadarkan kaum muslimin yang sedang lalai dengan dunia itu, ya, supaya mereka mau kembali kepada Allah, supaya mereka mau bertaubat kepada Allah. Wallah, ketika kaum muslimin semuanya kembali kepada Allah, kembali kepada sunnah Rasul, kembali kepada agama yang hak ini, pasti Allah realisasikan janjinya. Apa janji Allah? Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa aminas salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada siapa? Orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Apa janjinya? Allah akan berikan khilafah kepada mereka sebagaimana Allah memberikan khilafah kepada orang-orang sebelum mereka. Allah akan kokohkan agama mereka di atas bumi ini. Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan? Ketika mereka hanya menyembah Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ini janji Allah. Kenapa janji Allah sekarang tidak Allah realisasikan? Ya karena syaratnya belum dipenuhi, akhi. Ya, kaum muslimin masih sibuk dengan dunianya, tidak peduli dengan agamanya. Mereka mengikuti hawa nafsunya, tenggelam dalam kesyirikan, tenggelam dalam perkara-perkara yang diada-adakan, kemaksiatan-kemaksiatan merajalela. La haula wala quwata illa billah. Makanya kewajiban kita sekarang adalah bersungguh-sungguh untuk mendakwahi terus, dakwahi terus, ya, agar kaum muslimin mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya kepada kami. Mungkin ada yang bertanya Pak Kamil? Belum. Nah, silakan Pak Abu Gofar. Nah, Ustaz, bagaimana menyikapi orang yang kita menjumpai seseorang yang dia menunjukkan bahwa Islam itu bukanlah agama yang cinta agama itu, bahkan dia mengumumkan bahwa Islam itu bukanlah agama yang penuh dengan kasih sayang begitu. Bagaimana sikap kita? Ada yang bertanya, orang yang menganggap bahwa Islam itu bukan agama kasih sayang. Kenapa hal itu dia katakan? Karena dia mengatakan itu karena kedangkalan ilmunya. Dia melihat seakan-akan agama ini agama perang. Yang dia baca ayat-ayat perang. Ya. Tanpa melihat bagaimana adab Islam dalam peperangan. Tanpa melihat bagaimana Islam mengatur peperangan. Kapan disyariatkannya perang. Ya. Bahwa tujuan perang itu tiada lain adalah untuk apa? Menegakkan keadilan, menghilangkan kezaliman. Tujuan perang itu tiada lain adalah apa? Ya, agar keadilan tersebar ke masyarakat kaum muslimin. Itu tujuan perang dalam Islam. Itu pun juga ada syarat-syarat yang sangat ketat sekali, tidak boleh sembarangan. Makanya lihat ketika di zaman-zaman dahulu ketika Masya Allah ya Islam tuh menguasai negeri-negeri ya. Lihat Pak, ketika kaum muslimin menguasai Persia, apakah rakyat Persia setelah dikuasai Islam mereka menyesal? Justru mereka bergembira. Mereka terlepas dari pajak-pajak yang sangat memberatkan mereka. Bahkan mereka pun juga dipelihara, ya. Agama mereka silakan, tidak dipaksa untuk masuk kok. Lihat ketika Islam menguasai Konstantinopel, apakah kemudian dibunuhi? Tidak. Orang-orang kafir dihabisi? Tidak. Lihat ketika Islam menguasai Spanyol, ya, sekolah-sekolah mereka tetap dipelihara, kepemimpinan mereka tetap dipelihara, rumah ibadah mereka tetap dipelihara. Tapi lihat ketika salibis menguasai Spanyol, 3 juta kaum muslimin disembelih. Lihat dong sejarah. Makanya orang yang mengatakan bahwa Islam itu bukan agama rahmatan lil alamin, ini orang yang bodoh, orang tidak paham tentang Islam. Tidak melihat bagaimana sejarah Islam. Ini orang sepertinya zindik ya, yang memang ya lisannya ini ya ingin sengaja untuk menghancurkan Islam ya. Maka kewajiban kita tegakkan hujah kepada dia. Jelaskan kepada dia tentang bahwasanya Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang betul-betul ya meletakkan segala sesuatu pada tempatnya masing-masing. Ya, Allahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban Ustaz. Kita akan berikan kesempatan bagi
pemirsa di rumah, untuk Anda yang bertanya langsung, silakan di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan mohon dikecilkan volume televisinya terlebih dahulu. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu siapa di mana ini? Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Ibu Murni di Palopo. Silakan. Ustaz, saya tanya, apa yang isinya Al-Maidah ayat 51 yang paling sekarang ini Ya. Surat Cukup. Surah Al-Maidah bermasalahkan ayat 51, Ustaz. ayat itu sebenarnya di bawah itu. Ya. Cukup Ibu, terima kasih. Ditunggu nasihat dan jawaban dari Ustaz. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 51, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai wali. Apa makna wali? Dalam Islam wali itu mempunyai beberapa makna. Di antara makna wali adalah orang yang mengurus urusan orang banyak, itu pemimpin. Makanya dalam Islam pemimpin disebut dengan waliul amr. Ya, jamaknya ulul amri. Itu waliul amr disebut dengan wali. Wali juga mempunyai makna artinya teman. Maka ayat ini mencakup seluruh makna-maknanya. Kaidah mengatakan ya bahwasanya kata yang mutlak maka harus dibawa kepada kemutlakannya. Maka masuk di dalamnya ayat ini adalah menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Masuk di dalamnya menjadikan mereka sebagai teman dekat kita dan akrab kita. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalamnya yang menjadikan mereka sebagai orang-orang yang mengurus kaum muslimin. Kenapa? Karena di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 120 Allah menyebutkan walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, Allah mengatakan orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti milah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kalian masuk milah mereka, tidak. Kalian mengikuti milah mereka dan tata cara mereka saja, mereka sudah senang. Yang Allah sebutkan ini hak, benar. Adapun orang yang mengatakan katanya ya kita dibodohi dengan Al-Quran karena dia tidak beriman kepada Al-Quran. Ya, akan tetapi Al-Quran itu benar. Perhatikan, lihat. Ketika ya pemimpin itu non muslim, ya, di kota yang ia pimpin tersebut bagaimana kegiatan-kegiatan Islam dihilangkan satu persatu. Bagaimana jilbab dilarang di sekolah-sekolah. Bukankah itu saksi dari Al-Quran dan akan kebenaran Al-Quran bahwa mereka tidak akan pernah ridho kepada kaum muslimin. Mereka akan terus bagaimana mematikan syiar Islam. Itu sudah sangat jelas sekali ya akhal Islam, azakumullah. Ya. Maka dari itu jangan dibodohi oleh orang-orang yang bodoh yang tidak paham. Al-Quran berbicara dengan kebenaran karena ia firman pencipta manusia. Allah tahu tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang begitu sangat dengki kepada umat Islam. Oleh karena itulah ya akhi, Allah melarang ya untuk mengambil orang Yahudi, orang Nasrani sebagai apa? Pemimpin-pemimpin kita kaum muslimin. Haram hukumnya untuk memilih mereka ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya, Allahu a'lam. Naam. Barakallahu fiik, terima kasih. Dan Ibu, demikian jawaban dari Ustadz untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan buat kita yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Nah, berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 51 Ustaz. Sebagian orang menganggap bahwasanya kalau seperti itu berarti Islam nggak toleransi dong sama agama yang lain dong. Nah, sebatas apa sih sebenarnya toleransi yang koridor di Islam itu Ustaz? Tentunya ya akhi azakallah, sudah saya jelaskan tadi bahwa toleransi dalam Islam itu adalah masalah-masalah yang pertama, masalah muamalah duniawiyah.
kita bermuamalah dalam jual beli, kita sebagai tetangga berbuat baik kepada mereka, kita tidak mengganggu peribadahan mereka, ya, kita tetap memelihara darah dan harta mereka, maka seperti inilah yang diinginkan oleh Islam. Adapun kemudian kita memilih pemimpin selain Muslim, tidak, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan dalih toleransi untuk menolak ya firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ulama sepakat ijma, tanpa ada perbedaan di antara mereka. Haramnya memilih pemimpin yang non-Muslim. Jangan kemudian ayat-ayat dan ijma kesepakatan ulama digagalkan hanya karena alasan toleransi. Ini orang tidak paham tentang makna toleransi dalam Islam. Ya. Sebetulnya kata-kata toleransi ini selalu didengung-dengungkan supaya umat Islam itu mau mengikuti keinginan mereka. Makanya benar sekali Allah yang sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 20 itu. Walan tardo angkal yahudu walan nasara. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kali kamu ikut milah mereka. Perhatikan kata-kata sampai kamu mengikuti milah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kamu masuk milah mereka. Setidaknya kita mengikuti keinginan mereka saja, itu sebetulnya mereka sangat ingin sekali kaum muslimin menginginkan itu. Iya. Makanya subhanallah ya akhal Islam azakumullah. Dan subhanallah ini yang musibahnya diucapkan oleh orang-orang yang dianggap tokoh lagi. Yang tidak paham tentang hakikat dinul Islam. Yang mereka ini subhanallah akal Islam, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Menafsirkan dengan akal-akal mereka, dengan pemahaman mereka yang dangkal, yang tentunya itu merusak pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka hendaklah kaum muslimin waspada, ya. Hendaklah mereka merujuk kitab-kitab para ulama, ya, dan pahamilah din Islam ini dengan hakikat sesungguhnya din. Karena kata Rasulullah SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak boleh direndahkan. Kalau pemimpin kita non-muslim, Islam rendah. Sedangkan Islam itu harus tinggi, ya akhi, di atas seluruh agama. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali, silahkan ikhwatul Islam bagi Anda yang bertanya di 0218236543. Halo. Kita tunggu, belum ada Ustaz. Silakan yang lain kamu tanya. Ustaz, kalau kita perhatikan Ustaz ya, di Indonesia ini kan Islam mayoritas Ustaz ya. Kenapa kita dapati kebanyakan orang kaum muslimin itu dia malu untuk menunjukkan identitas keislamannya. Misalnya nih, dalam Islam kan kita disunahkan misalnya yang laki-laki memelihara jenggot, kemudian yang wanita itu memakai jilbab. Tapi kalau kita perhatikan nih di masyarakat umum, kayaknya hal ini tuh kayak hal sesuatu yang jarang ditemui gitu. Iya. Itu solusinya atau penyebabnya apa sih? Penyebabnya. Saudara kita bertanya, ya, kenapa sih di Indonesia ini umat Islam mayoritas tapi malu, ya, untuk memperlihatkan keislamannya, memperlihatkan sunnah nabinya berupa jenggot ataupun yang lainnya. Sebetulnya wallahu a'lam bukan berarti kaum muslimin tidak mau, ya. Tapi ada faktor lain mungkin. Faktor yang pertama adanya kebodohan terhadap hakikat Islam dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya sebagian kaum muslimin mengatakan bahwa syariat jenggot itu ya kalau tidak menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Kalau orang Yahudi dan Nasrani sudah berjenggot, ya kita nggak usah berjenggot lagi. Itu ada pemahaman seperti itu. Karena mereka memahami secara salah sebuah hadis. Nabi mengatakan khaliful majus, ya, kata Nabi, panjangkan janggut, cukur kumis, selisih orang majusi. Berarti kalau orang majusi berjenggot, ya sudah, kita nggak perlu lagi pakai jenggot. Nah, inilah pemahaman yang perlu diluruskan. Adanya syubhat seperti ini akibatnya menyebabkan akhirnya mereka menganggap itu bukan sunnah Rasul, padahal itu sunnah Rasul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjenggot, para sahabat semua berjenggot, para ulama seluruhnya berjenggot, bahkan seluruh Nabi pun juga berjenggot. Bahkan Nabi mengatakan bahwa asyrum minal fitrah, 10 perkara yang merupakan fitrah manusia, di antaranya jenggot. Jenggot itu fitrah.
Yang kedua, kaum muslimin banyak terpengaruh oleh media. Media massa yang Masya Allah notabene dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Media-media ini subhanallah rata-rata dikuasai oleh orang-orang yang ingin merusak sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, kaum muslimin ketika setiap harinya nonton TV, ya, dia menganggap wah, ya mereka orang-orang Barat kok limit-limit gitu kan. Rapi. Mereka sudah begitu di situ ada apa namanya slogan-slogan, sudah begitu ditampilkan seakan-akan teroris itu berjenggot, ya. Akhirnya apa yang terjadi, kaum muslimin malah ketakutan, bahkan mempunyai image yang negatif bahwa jenggot itu identik dengan apa? Terorisme, ya. Cadar itu identik dengan terorisme. Nah, subhanallah, ya, media inilah yang memang subhanallah dahsyat sekali ya untuk merusak Islam serusak-rusaknya. Maka dari itulah akal Islam azakumullah wa iyyakum yang harus kita sadarkan kepada kaum muslimin, dan inilah pentingnya media-media Islam terus bangkit melaju ya, dan terus melawan media-media yang memang ingin menghancurkan Islam. Itu untuk mengenalkan bahwa ini sunnah Rasul. Ya, jenggot tidak ada hubungannya dengan terorisme. Cadar tidak ada hubungannya dengan terorisme. Kalau Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari mewajibkan cadar, ya, beliau ulama yang keras terhadap masalah cadar, bahkan beliau mengatakan wajib hukumnya. Maka dari itulah itu menunjukkan bahwa Islam, ya, bahwa semua itu adalah dari Islam. Nah, dari itulah ya akhi, ya, adanya kaum muslimin yang memang ternyata tidak mau memperlihatkan keislamannya, itulah karena apa? Tertipu oleh media. Sudah pula mereka imannya lemah. Sudah pula mereka mencintai dunia, terlalu ingin mencintai dunia. Sudah begitu dibentuk sebuah image yang tidak baik di media-media. Sudah begitu kebodohan merajalela tentang Islam. Akhirnya seperti inilah jadinya. Walaupun kita umat Islam mayoritas, tapi subhanallah yang betul-betul mau mengikuti sunnah Rasul, ya, ternyata terkadang kita lihat malah minoritas di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Allah musta'an. Tapi Nabi SAW bersabda, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi apa? Asing sebagaimana dimulai. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang yang terasing karena mengamalkan dinul Islam, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Maka antum-antum yang berjenggot nih, Masya Allah, kayak Akh Kamil ini ya, sama Bapak ini, Masya Allah, kalau saya mah sedikit nih. Berbahagia antum ya, di tengah-tengah keterasingan jenggot dan dianggap itu ciri teroris, kita tetap istiqomah, Masya Allah, pahalanya besar sekali. Ya, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pertahankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Jangan sampai mati. Jangan sampai ya mereka membiarkan terus-menerus Islam itu ya dihina terus, sunnah Rasul dimatikan semati-matinya. Tidak. Justru kita sekarang berjuang untuk menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah.